saudara datang mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan mengikuti Allah Roh Kudus Ilahi Allah.
masih mengaruniakan kami segala yang baik ya Allah. Kami bahkan boleh datang ke rumah-Mu ini ya Tuhan, untuk memperingati bahkan merayakan kenaikan-Mu ya Allah. Bapa, Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, bagi setiap orang mengasihi Engkau dan percaya kepadamu ya Allah. Ya Tuhan yang maha baik, Tuhan, tidak ada kata apapun dapat kami katakan di hadapan Engkau, karena sungguh Engkau terlampau amat sangat baik ya Allah bagi kami. Semua yang ada pada kami, bahkan kami menarik satu kali nafas pun semuanya adalah anugerah-Mu ya Allah. Ketika kami melihat kondisi COVID yang sudah setahun lebih ini, terlalu banyak ya Tuhan orang yang bahkan sudah meninggal, bahkan mengalami penderitaan oleh karena corona. Tapi Engkau melindungi kami, anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Kami masih kondisi sehat, kami masih kondisi baik, kami masih boleh hidup dan melayang. Tuhan, ini semua semata-mata karena kebaikan dan kemurahan-Mu semata-mata ya Allah. Terima kasih ya Allah, kalau tempat ini ya Tuhan kami mau ya Tuhan saat ini memuji Engkau dan bahkan nanti kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, sekali lagi Bapa suci kuduskan tahirkan kami, layakkan kami ya Tuhan datang di rumah-Mu ini dengan kelayakan daripada Engkau. Kami tidak datang karena rutinitas, tapi sungguh kami datang dari satu kerinduan ya Allah. Kami mau merayakan kenaikan Engkau yang menyediakan tempat bagi kami di surga. Bapa, biarlah Engkau pun memberkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mereka sedang perjalanan Tuhan. Kiranya tangan-Mu penuh kasih menibahkan mereka selamat di tempat ini, sehingga kami bersama-sama dengan sukacita surgawi memuliakan Engkau. Bapa, Engkau berkati yang memimpin pujian, juga sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang melayani musik, kami semua ya Allah, tidak ada satupun yang terluput dari lawatan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah ini dalam satu nama yang penuh kuasa dan penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saudara, kalau kita lihat semalam malam takbiran ya saudara, saya sampai jam 12:30 belum tidur. Aduh, semuanya menggemakan ya saudara. Mereka orang-orang ya tetangga sebelah ya saudara, begitu antusias merayakan hari Idul Fitri. Kita juga sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita malah sebaliknya saudara. Apalagi hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi banyak orang menganggap biasa kenaikan Tuhan Yesus. Tapi justru sebaliknya, kita dari hati kita masing-masing harusnya bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Dia mati, tapi bangkit, bahkan dia naik ke surga menyediakan tempat untuk kita. Harusnya kita sebagai orang Kristen bersorak-sorai merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus. Mari saudara, pagi hari ini saya undang kita semuanya bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian Roh Kudus tercurah. Mama,
Terpujilah namamu Tuhan. Semangat saudara. Orang lain bisa semangat, kita juga harus semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Wajah dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk segala. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Puji Tuhan. Saya lihat semangat semuanya. Tuhan pasti senang. Puji Tuhan. Saudara, minggu kemarin ada yang berulang tahun. Ya, kita akan dengarkan bersama kesaksiannya. Bersyukur sama Tuhan untuk umur yang sudah Tuhan beri. Mari Ibu Rati, silakan. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Saya mau bersyukur bahwa pada tanggal 9 Mei kemarin Tuhan menambahkan umur 1 tahun lagi pada saya. Semua berkat umur banyak. Semua karena kasih Tuhan kepada saya, makanya Tuhan melindungi sampai sekarang saya sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, semua karena kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih ada, ya seperti tadi Ibu Norma bilang, banyak yang terpapar, banyak yang sakit, bahkan yang meninggal. Tapi puji Tuhan, kita masih boleh sehat karena anugerah Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Mari saudara, kita akan menjalankan korban persembahan. Kita akan nyanyikan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku
Tuhan, saudara, kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ada satu pujian yang saya begitu senang lagu ini. Apapun yang menjadi persoalan kita, kita yakin bahwa Tuhan selalu menolong kita. Saudara, tiap hari saya nyanyikan lagu ini walaupun dalam hatinya, itu menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kita. Saudara juga meyakini Tuhan selalu menolong kita. Mari kita berdiri. Tuhan selalu menolong. Di saat sedih, Tuhan menolong kita. Di saat apapun yang kita perlukan, Tuhan menolong. Amin. Nasib akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin
bersama di dalam doa firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dengan sukacita yang kami panjatkan dalam hadirat Tuhan, Engkau berkenan akan hati kami, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, kasih dan anugerah yang selalu Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas roh yang Kau kirim dalam hidup kami, agar kami selalu datang dan menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan melakukan mendengar dan menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, lidah dan bibirnya Tuhan, bukan karena dari kekuatannya Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan yang berkata-kata dalam lidah dan bibirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas segalanya yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Pele, adik saya ya. Karena Bapak Gembala hari ini tidak bersama-sama dengan kita karena ada tugas pelayanan di Cimahi. Dari tadi jam 7 mungkin masih sempat, kalau datang mungkin terakhir baru bisa nongol. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan, dan di dalamnya saya berterima kasih kepada Gembala memberi kesempatan untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita langsung membuka Alkitab. Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Kita akan membaca bersama-sama 3 ayat ini. Kisah Rasul pasal 1. Saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu sudah membaca. Nah, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia berangkat, sebelumnya beliau diperintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Puji Tuhan. Gereja sedang merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Lebih 2000 tahun yang lalu itu sudah terjadi. Tepatnya Yesus pergi kepada Bapa di sorga, menyediakan tempat, meminta Roh Kudus diberikan, dan gereja mengalami pengalaman Pentakosta. Puji Tuhan. Kita pun ada dalam memperingati dan mengalami pesan-pesan Yesus sebelum terangkat ke surga menjadi alasan, menjadi pedoman untuk hidup kita selama kita menunggu kedatangan Yesus kedua kali dan mengalami pengalaman yang sama sebagaimana Yesus pun pergi ke surga, pergi kepada Bapa di surga. Puji Tuhan. Kita sudah membaca 3 ayat di pasal 1 Kisah Rasul ini tentang Roh Kudus dijanjikan. Sampai ayat 5 yang selesai, kita akan melihat pesan-pesan penting Alkitab di sini. Penulis mulai dengan menyapa Theophilus. Hai Theophilus.
Theophilus ini adalah seseorang. Nama dari seseorang yang disapa tanpa gelar dan tanpa jabatannya. Dengan gelar, seseorang bisa menunjukkan tingkatan pemikiran atau berpikir berjenjang. Dengan jabatan, seseorang bisa merealisasi ide gagasan, entahkah itu dari segi program pelayanan di gereja ataupun program kita di rumah, di kantor, di tempat kita bekerja. Tetapi penulis tidak menyapa Theophilus dengan gelar ataupun jabatannya. Padahal penulis yang sama menuliskan menyapa Theophilus di dalam Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 ayat 1 dikatakan seperti ini. Lukas pasal 1 ayat 1. Theophilus yang mulia dan seterusnya. Ternyata Theophilus ini adalah seorang yang ditafsir adalah pejabat, mungkin seorang hakim, dan diberikan sapaan gelar kehormatan sebagai Theophilus yang mulia. Gelar yang sama diberikan oleh Paulus kepada Festus, seorang gubernur. Festus yang mulia. Baik, Lukas menuliskan gelar di dalam Injil Lukas terkait dengan Theophilus. Tetapi dalam Kisah Rasul, di sini penulis hanya menyapa dengan namanya saja, Theophilus. Puji Tuhan. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Buku pertama penulis ini adalah Injil Lukas, menjelaskan tentang apa yang diajarkan, apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Itu semua ada tertulis di buku sebelumnya. Tentu ini menjadi patokan satu pemberitaan firman Tuhan yang selalu terukur dari apa yang ada tertulis. Puji Tuhan, kalau penulis melihat hal itu dan memberi pesan kepada kita. Ada dua hal penting yang mau disampaikan oleh penulis di sini, yaitu tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan. Jadi kita berbicara poin pertama di sini adalah segala sesuatu yang dikerjakan. Dikerjakan ini tentu dimulai dari ide, dari gagasan, yang kemudian menjadi realisasi. Untuk bisa punya ide, gagasan, tentu dia punya pemikiran yang baik. Sampailah pada realisasi. Ayat ini langsung bicara tentang segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi kita punya topik tentang segala sesuatu yang dikerjakan. Namun juga di sini dijelaskan tentang yang diajarkan. Jadi dua hal, apa yang dikerjakan dan apa yang diajarkan. Nah, penulis mau menyampaikan tentang apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ketika kita bicara sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan, itu diukurkan pada pribadi Yesus. Apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Kita bisa saja punya ide, gagasan, dan merealisasi. Tetapi apakah itu sesuai, terukur pada pribadi Yesus atau tidak? Kita bisa mengajar hal di dalam gereja,
kita bisa mengajar di rumah. Tetapi apakah itu terukur pada pribadi Yesus atau tidak? Kita mungkin bergelar, kita punya jabatan, tapi itu bukan menjadi ukuran untuk sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan. Bicara gelar, jabatan, Yesus punya semuanya. Tetapi penulis mau sampaikan kepada kita lebih kepada apa yang dikerjakan dan diajarkan berpusat kepada pribadi, yaitu pribadi Yesus. Apakah yang kita pikirkan sesuai dengan pikiran Kristus? Ketika kita bicara program, ketika kita mengajar sesuatu, apakah yang kita rasakan ini sesuai dengan perasaan Yesus? Apakah kehendak kita sama dengan kehendak Kristus? Bukan pemikiran kita yang hebat itu menjadi ukuran. Bukan gelar ataupun jabatan kita menjadi ukuran. Bukan pekerjaan itu sendiri yang menjadi ukuran. Tetapi yang menjadi ukuran, menjadi patokannya adalah Yesus Kristus. Amin. Dari mana kita tahu tentang Yesus? Alkitablah yang menunjukkannya kepada kita. Siapa pribadi Yesus ini? Jadi pesannya adalah Yesus menjadi ukuran pada semua kesaksian tentang apa yang dikerjakan dan apa yang diajarkan. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai pada hari Ia terangkat. Nah, ini yang kita sedang rayakan. Yesus naik ke sorga. Yesus terangkat ke sorga. Jadi sampai sebelum Yesus terangkat, justru dari Kisah Rasul ini memulai kita melihat pada satu pribadi yang telah mengerjakan segala sesuatu dan mengajarkannya bagi kita. Puji Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 13 berkata bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan. Allah yang mengerjakan itu. Ya. Allah yang mengerjakan dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan. Kalau Bapak Ibu sudah bisa punya kemauan ada di sini, itu karena pekerjaan Tuhan. Amin. Karena ada saja penghalang yang bisa menghalangi pikiran kita, bisa menghalangi perasaan kita dan kehendak kita untuk kita bisa ada di sini. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kita kemauan, hati yang merindukan untuk ada dalam satu pertemuan ibadah, berjumpa dengan Yesus, itu pekerjaan Tuhan. Artinya kita sedang hadir dalam pekerjaan Tuhan. Allah sedang bekerja di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita ada di dalam kehendak Tuhan, Tuhanlah yang setelah membawa kita untuk ada dalam satu perjalanan hidup bersama Dia. Bersama Dia tidak ada alasan untuk takut. Bersama dengan Dia tidak ada alasan untuk kita cemas, untuk kita bimbang, bahkan di situasi pandemi seperti ini. Karena Allah bekerja di dalam kita. Haleluya. Dialah naungan bagi kita. Dialah rumah bagi kita. Dia menyediakan semuanya dan memperlengkapi kita. Puji Tuhan. Sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya, jadi sebelum Yesus terangkat ke sorga, rupanya Yesus telah memberi perintah. Pemberian perintah Yesus ini oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini memang ada hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Dalam Injil Yohanes pasal 20, Injil Yohanes pasal 20 ayat 21, saya membaca seterusnya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku,
Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Selama 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Bahkan di satu ketika hari sudah malam, ayat 19, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, ini satu suasana jemaat dalam keadaan ketakutan. Bahkan mereka di sini ada dalam satu perkumpulan, tetapi dengan pintu-pintu yang terkunci. Hidup dalam satu situasi keadaan hati yang takut. Ini setelah kematian Yesus. Kemudian Yesus datang kepada murid-murid ini dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan itu diulang di ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Situasi jemaat yang ada dalam ketakutan, mereka memang berkumpul. Mereka ada dalam satu pertemuan, sebagaimana kita ada dalam pertemuan ibadah. Tetapi meskipun mereka dalam satu perkumpulan, mereka terintimidasi dengan rasa takut. Nah, Yesus penting untuk menolong murid-murid ini dengan kehadiran. Yesus perlu hadir di tengah-tengah kumpulan, sehingga murid-murid tidak hanya mendapatkan satu perkumpulan. Murid-murid tidak hanya mendapatkan satu kebersamaan di antara murid-murid, tetapi murid-murid kemudian mendapatkan kehadiran Yesus. Haleluya. Kita ada dalam pertemuan pada pagi hari ini di sini, kita mendapatkan kebersamaan. Setelah kita mungkin terisolasi di tempat kita masing-masing, begitu sulit pada situasi yang kita sedang hadapi ini. Tapi ketika kita bisa bersosialisasi dalam satu kumpulan komunitas rohani di gereja, kita dapatkan kebersamaan itu. Tapi itu tidak cukup. Rasa takut tetap menjadi pengalaman mereka di sini. Pintu-pintu yang terkunci. Yesus perlu hadir, dan Yesus tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Kehadiran Yesus dan memberikan damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Kita perlu damai sejahtera. Ini yang Yesus berikan. Dan Alkitab menuliskan damai sejahtera itu bukan cuma sebatas satu perasaan, rasa damai, bukan. Kita berkata, Yesus adalah damai sejahtera kita. Haleluya. Jadi yang diberikan kepada kita adalah pribadinya sendiri. Yang diberikan kepada kita adalah Allah sendiri. Luar biasa, bukan? Sehebat itu, sejauh itu, sebesar itu Allah menolong murid-murid di sini. Damai sejahtera bagi kamu, bahkan berulang kali. Sesudah dia mengatakan demikian, dia menghembusi mereka dan terimalah Roh Kudus. Aku diutus Bapa, sekarang aku mengutus kamu. Ini bagian dari perintah. Dihubungkan dengan amanat agung Yesus Kristus. Roh Kudus diberikan kepada murid. Kita kembali ke Kisah Rasul tadi. Ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah
penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Amin. Ayat 3 menjelaskan kepada kita ketika Yesus menyatakan diri kepada mereka, ia menunjukkan dirinya. Ini bukan live streaming. Ini tatap muka. Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Yesus yang menyatakan diri di sini adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus pun mau menjelaskan bahwa penderitaan sudah selesai. Kita diberikan satu pemikiran, penderitaan itu sudah selesai, sudah dilewati. Yesus sudah membuktikan itu. Segala penderitaan karena dosa, kutuk, dan sakit penyakit sudah selesai. Satu pekerjaan karya besar Allah yang dinyatakan oleh Yesus. Dia datang menyatakan diri setelah penderitaannya selesai. Jadi kita tidak lagi melihat kepada satu pengalaman penderitaan, tapi kita mau melihat kepada pribadi Yesus yang telah melewati semuanya itu. Haleluya. Amin. Kita tidak dibatasi oleh situasi ketika orang terkena sakit penyakit dan pikiran kita adalah kematian. Tetapi bagaimana Yesus mau sampaikan, ajarkan, memberikan satu pola pikir kepada kita. Penderitaan itu sudah selesai. Mari kita melihat sesuatu yang lebih dari penderitaan itu. Yesus telah melewatinya. Dia telah bangkit. Bahkan lebih lagi, Yesus telah naik ke surga. Tentu ini suatu sukacita yang luar biasa. Nah, apakah ini masih nyambung dengan kita ketika situasinya ada sakit penyakit? Ketika situasinya adalah pandemi, kita yang sudah seharusnya ada pada situasi bukan hanya pada Yesus yang bangkit, tapi sudah pada Yesus yang naik ke sorga. Tuhan punya rancangan yang luar biasa ke depan. Kita tidak berhenti untuk melihat Yesus yang ada di kayu salib. Tapi kita harus melihat keseluruhan penggenapan nubuatan tentang Yesus. Dia telah menanggung semuanya dan sudah menyelesaikannya. Bahkan Alkitab menuliskan untuk masuk pada kematian, dia telah melakukan itu dengan kuasa. Karena itu tugas yang dia terima. Kita memahami, kita menerima, kita berkata luar biasa tentang kuasa kebangkitan Yesus. Tetapi Alkitab mencatatkan bahwa kuasa kematian Yesus adalah sama hebatnya dengan kuasa kebangkitan Yesus. Satu pribadi yang mengerjakannya, yaitu Yesus. Dan sekarang dia yang bangkit ini datang dan menyatakan diri. Penderitaan sudah selesai. Jangan menjadikan penderitaan untuk mengukur kita. Penderitaan tidak lagi menjadi satu tujuan, harapan, tidak. Yesuslah tujuan kita. Yesuslah harapan kita. Dan kalau Yesus sudah melangkah maju lebih lagi bahkan naik ke surga, mari kita tertuju kepada Yesus. Haleluya. Hati, iman kita tertuju kepada Yesus. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa, apa di situ ditulis? Ia hidup. Dengan banyak tanda,
Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Setelah kematian Yesus, imam besar, kepala orang Farisi datang kepada pemerintah supaya kubur itu bisa dijaga. Karena sebelum Yesus yang dikatakan mereka adalah penyesat meninggal, mati, memberi pesan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jangan sampai murid-murid datang mencuri mayat Yesus dan memberitakan Yesus bangkit. Sehingga kuburan Yesus harus disegel dan dijaga oleh petugas. Yesus bangkit, kubur kosong. Tetapi kubur kosong tidak cukup sebagai bukti bahwa Yesus bangkit. Sebab imam kepala orang Farisi memberikan alibi yang lain. Jangan-jangan dia dicuri oleh murid-murid. Jadi kubur kosong tidak kuat untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit. Bahkan ketika Petrus datang di kuburan hanya melihat kain, kubur sudah kosong, hanya melihat tinggal ada kain di sana. Itu tidak meneguhkan Petrus bahwa Yesus bangkit. Dia hanya kemudian bertanya-tanya apa sih yang sudah terjadi. Nah, di ayat ini kita sudah membaca bahwa dengan banyak tanda ia, yaitu Yesus, membuktikan bahwa ia hidup. Haleluya. Yesus sendirilah yang membuktikan bahwa dia hidup. Mungkin di sekolah minggu kita mendapat pelajaran itu ya, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kita pun menyanyikan lagu itu. Tapi ayat ini memberikan kita satu ketajaman bahwa pribadi Yesus sendirilah sebagai bukti ketika ia datang menyatakan diri kepada murid-murid, ini aku yang sudah hidup, bangkit dari kematian. Bagaimanapun nubuatan tentang kebangkitan Yesus itu diteguhkan oleh pernyataan Yesus sendiri. Allah yang membela firman-Nya. Dengan banyak tanda, ia membuktikan. Jadi Yesus, pribadi Yesuslah sebagai bukti kebangkitannya. Haleluya. Jadi kita benar-benar diajar untuk berpusat, bersentral hanya kepada Yesus. Sehingga kita sampai pada pujian kita, penyembahan kita kepada Yesus. Apa yang dikerjakan orang, apa yang diajarkan orang, bukanlah sesuatu yang kemudian kita sembah. Bukan apa yang dilakukan Theophilus seorang pejabat, bahkan bukan oleh penulis, tapi apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Bahkan Allah sendirilah yang telah mengerjakan itu dalam kita. Kita menyaksikannya. Kita sampai pada tujuan kita, tujuan hidup kita, tujuan ibadah ini adalah menyembah Yesus. Sebenarnya kita sudah sempat melihat tadi bagaimana Yesus menyatakan diri kepada murid-murid sebagai pembuktian Yesus bangkit. Coba kita lihat beberapa ayat di Injil Yohanes pasal 20 ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini yang dimaksud adalah Maria. Maria yang datang dikubur di tempat Yesus dikuburkan.
lembaga kita memberi judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, ketika ada di kubur, Maria menoleh seseorang yang ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kemudian Yesus berkata, 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Yesus menyapa Maria dengan statusnya sebagai seorang ibu. Artinya ini ditujukan kepada kaum ibu secara umum. Yesus mau berbicara kepada kaum wanita, kepada kaum ibu. Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Ada dua pertanyaan yang ditujukan kepada kaum ibu. Mengapa ibu-ibu menangis? Siapakah yang engkau cari? Nah ini, Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Ya. Ini prasangka Maria ketika dia tidak mengenali Yesus. Lalu berkata kepada Yesus, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Maria dan Yesus di sini sudah berkomunikasi, tetapi Maria tidak mengenal Yesus. Maria menduga Yesus ini adalah penunggu kuburan. Kemudian Yesus berkata kepada Maria. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ketika Yesus menyapa Maria sebagai seorang ibu, Maria tidak mengenalnya. Tetapi lebih spesifik, lebih khusus lagi, Yesus berbicara kepada Maria secara pribadi dengan menyebut namanya, Maria. Satu pengalaman yang luar biasa ketika Yesus mau datang menampakkan diri kepada kita dan mau menyatakan bahwa dia kenal kita, menyebutkan nama kita. Ini pengalaman yang dialami pertama kali setelah Yesus bangkit dari kematian. Seorang wanita, seorang ibu, seorang yang bernama Maria, ini orang pertama. Yang pertama mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Haleluya. Ibu-ibu di sini, haleluya. Haleluya. Dan dia tidak hanya tahu tentang status kita sebagai ibu, tapi nama kita. Yesus mau datang berkata, "Kamu kan Maria. Ingat saya. Aku kenal kamu. Siapa kamu? Aku kenal. Nama kamu Maria." Kalau saja kita punya pengalaman sedekat ini, luar biasa ya. Tuhan bisa sebut nama kita. Itu sangat dekat. Mungkin ketika di rumah suami kita sudah panggil nama kita. Mungkin di rumah orang-orang dekat sudah panggil nama kita. Yang dulunya panggil nama kita dengan mesra, sebagai orang yang sangat dekat, sangat kenal, tapi sudah berubah. Ya, tinggal panggil hey. Mungkin dipanggil nama-nama yang lain ya. Tapi kalau masih menyebut dengan begitu dekat, Maria kemudian merespon,
berpaling dan berkata kepada Yesus, Rabuni, artinya guru. Seperti inilah Yesus mengajar kita. Dia datang untuk mendekati kita, menyatakan diri, dan itu perlu 40 hari sebelum kenaikan Yesus. Yesus perlu datangi, dimulai dari perorangan Maria. Oh, bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi engkau juga adalah pribadi sebagai Maria. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ada satu pengajaran yang Yesus sampaikan kepada Maria di sini tentang pribadi Yesus, bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Dia akan pergi kepada Allah yang akan menjadi Allahmu juga, menjadi Bapamu juga. Ini pesan-pesan Yesus kepada Marta secara pribadi ketika Yesus menampakkan diri sebelum Yesus terangkat ke surga. Namun Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid. Kita tadi sudah membaca di ayat 19 sampai ayat 23. Ketika murid-murid berkumpul dengan pintu terkunci, Yesus datang berkata, damai sejahtera bagi kamu. Inilah lukaku, inilah tangan dan lambungku. Aku memberikan engkau damai sejahtera dan aku mengutus engkau Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus dan beritakanlah tentang pengampunan. Itu ada di ayat 19 sampai ayat 23. Tapi Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid ketika Thomas bersama-sama dengan mereka. Injil Lukas menuliskan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid ketika mereka dari Yerusalem mereka ke Emmaus. 40 hari Yesus datang berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid. Bahkan di pasal 21, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Kalau kita perhatikan di pantai Danau Tiberias ini, murid-murid itu berkumpul. Ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus dan yang lainnya. Mereka bisa kumpul. Bisa mendapatkan itu. Bisa kumpul-kumpul. Dan Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Mereka pun berkata, kami juga ikut denganmu. Ini Petrus sebagai pemimpin, punya pengaruh untuk bisa mengajak orang. Kemudian mereka pergi menangkap ikan. Tetapi semalam-malaman tidak ada hasil. Ya, ayat 1, 2, 3 menjelaskan itu. Tidak ada hasil. Padahal mereka punya kumpulan, punya komunitas, punya pemimpin. Mereka punya pekerjaan, bukan pengangguran. Mereka punya ide, punya gagasan, punya tindakan untuk kerja. Mereka bekerja, tapi tidak ada hasil. Komunitas bukan jaminan untuk mendapatkan hasil. Kepemimpinan pun bukan jaminan untuk mendapatkan hasil. Kerajinan kita bukan jaminan untuk mendapatkan hasil. Kita bekerja bukan jaminan. Allah yang memberikan hasil. Amin. Dan untuk itu Yesus hadir di pantai Danau Tiberias. Yesus datang berkata, adakah kamu punya lauk pauk? Ikan aja nggak ada, gimana punya lauk pauk? Dari ikan ke lauk pauk itu perlu proses. Perlu ada api, ada arang, ada pengelolaan sehingga menjadi lauk pauk dan siap disantap. Ukuran mereka sebagai nelayan ahli dalam pekerjaan nelayan ini, yang dulunya nelayan dipanggil Yesus menjadi penjala manusia, pelayanan. Tapi ketika Yesus mati, Rasulullah tidak ada harapan lagi untuk menjadi seorang pelayan. Mereka harus kembali ke pekerjaan yang dulu. Tidak salah di pekerjaan, tapi bagaimana Yesus mau supaya di tempat pekerjaan ini pun ada kehadirannya dan ada firman Tuhan di sana. Yesus mulai dengan pertanyaan, adakah kamu punya lauk pauk? Ukuran nelayan itu mendapatkan ikan. Yesus memberikan ukuran yang lebih dari itu. Ada nggak lauk pauk? Tidak ada. Memang tidak ada. Tapi Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan, engkau mendapatkan. Dan untuk itu, murid-murid
melakukan apa yang disampaikan Yesus, itu dibutuhkan iman. Semalam-malaman cara yang sama tidak menghasilkan. Tapi bagaimana mungkin itu akan menghasilkan bahkan di siang hari seperti ini? Puji Tuhan kalau Tuhan memberikan mereka iman. Anugerah iman mempercayai perkataan Yesus. Tebarkan jalamu sebelah kanan, kamu akan mendapatkan berapa ekor? Jadi solusinya apa? Solusi yang Yesus berikan, yang pertama adalah firman Tuhan. Kehadiran Yesus dan Yesus berbicara. Ya. Bukan tebarkan jalanmu, bukan itu. Tuhan mau ngomong apa aja, tapi Tuhan ngomong enggak? Itu. Kalau Tuhan ngomong, itu solusi. Entah Tuhan mau bilang tebarkan jala atau apapun itu. Mujizatnya adalah Tuhan berfirman bagi kita. Apakah kita percaya atau tidak? Di masa pandemi ini ada hasil bukan? Ya. Bukan yang nganggur, ini yang kerja. Ini yang masih dalam komunitas, masih ada pemimpin, ada hasil yang diberikan dunia ini. Kita harus mulai dari kehadiran Yesus, dimulai dari firman yang Yesus sampaikan kepada kita. Dan mereka memperoleh luar biasa. Dan kemudian ketika mereka sampai di darat, mereka melihat ada ikan dan ada roti. Kalau nelayan ini datang ke pantai Danau Tiberias adalah untuk menangkap ikan, tapi Yesus datang untuk menyediakan lauk pauk dan roti. Lebih apa yang bisa diperoleh di dalam satu pekerjaan yang kita tekuni, kalaupun itu diberkati Tuhan. Yesus datang untuk mengajak kita sarapan. Inilah Yesus. Dia perlu datang menampakkan diri kepada murid-murid dan untuk menyatakan bahwa Ia hidup. Puji Tuhan. Dia datang berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, tentunya akan dihubungkan dengan Kisah 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan mengajar tentang kerajaan Allah, tapi murid masih pada paham kerajaan Israel. Itu sebabnya Yesus perlu menjawab ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kita tidak hanya sampai pada pengalaman menyaksikan Yesus naik ke surga, tapi bagaimana Dia telah menghembusi kita Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Pengalaman Kisah 8 itu harus menjadi pengalaman kita, untuk kita tetap menyaksikan tentang apa yang dikerjakan dan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur pada hari ini. Pagi hari ini kita menerima mujizat firman Tuhan untuk menolong kita. Allah sendiri yang menolong kita. Roh Kudus menolong kita untuk kita ada dalam kehendak Tuhan, ada di dalam pekerjaan dan ajaran Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya. Setiap pribadi kita di hadapan Yesus, sebagaimana halnya penulis memberikan pesan kepada Theophilus secara pribadi. Ketika kita diperbandingkan, diukurkan kepada Yesus, maka pada semua yang dikerjakan dan diajarkan, semuanya berpusat kepada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Kita perlu iman untuk mendengarkannya. Kita perlu iman untuk melakukan apa yang kita dengar dari Dia, Yesus Kristus.
Dia telah menyatakan diri, membuktikan bahwa ia hidup. Segala penyakit, penderitaan sudah selesai. Mari kita melihat pada pribadi Yesus yang sudah melewati semua itu. Kita diberi kesempatan untuk ada dalam satu perjalanan bersama-sama dengan Yesus, untuk menyaksikan Dia, apa yang Ia kerjakan dan ajarkan oleh pertolongan Roh Kudus, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat pertemuan ini. Engkau lah yang mengerjakannya. Kau memberikan kami kemauan untuk beribadah. Kau memberikan kami kemauan untuk memuji Tuhan, untuk bersaksi. Kami diberikan kemauan untuk bersyukur kepada Tuhan ketika kami diberikan waktu hidup, ketika usia kami bertambah, ketika kami dipercayakan untuk menjadi saksi dalam gereja lokal di tempat ini, bahkan ketika kami di rumah kami masing-masing. Tuhan memperlengkapi kami untuk menjadi kesaksian di tangan Tuhan yang kuat, bukan terpengaruh oleh situasi kondisi dunia ini, tetapi hanyalah Yesus yang berkuasa penuh atas kami. Terima kasih Bapa di sorga, membawa kami lebih lagi dalam satu perjalanan untuk kami mengingat dan mengalami apa yang telah menjadi janji Bapa pada waktunya. Tuhan, Engkau telah menentukan semuanya. Engkau yang memulihkannya di dalam nama-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, Kau naik ke sorga, dan kami menantikan janji Bapa itu. Kami menantikan pengalaman penuh dengan Roh Kudus, sebab kami tidak sanggup tanpa Roh Allah. Kami tidak sanggup tanpa pribadi Yesus yang mengerjakan dan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus menolong kami, menghibur kami, menjelaskan lebih lagi kepada kami apa yang Yesus mau untuk kami terima sebagai pemberian. Terima kasih Bapa di sorga, setiap pribadi kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai ibu, orang tua, anak, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Engkau Allah yang terus memberkati kami, kehendak-Mu. Berfirmanlah, teruslah berkarya Roh Allah. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur atasnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara, kita sudah sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Kami jemaat di sini mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Dale. Tuhan, kita akan menjalankan korban persembahan yang kedua. Ada lagu satu pujian, Anak Allah Yesus namanya. Puji Tuhan. Bapak Gembala, saya pikir masih bisa datang. Ternyata mungkin masih berlanjut di sana. Puji Tuhan. Dan saya percaya semua kita jemaat yang hadir pagi hari ini kita diberkati Tuhan. Amin. Pulang dengan membawa damai sejahtera, yaitu pribadi Yesus yang sebenarnya. Kasih tepuk tangan dulu dari saya. Haleluya. Minggu kita tetap akan ibadah seperti biasa jam 8. Jangan terlambat dong.
Diusahakan on time ya, supaya kita menerima berkat full, utuh, nggak ada yang setengah-setengah atau 3/4 atau 90%, nggak ada. Jadi datanglah tepat waktu dan kita menikmati berkat dari awal sampai akhir, sampai doa berkat. Ya, puji Tuhan. Kita akan mendoakan Ibu Rati yang ulang tahun. Ibu Rati, ya, nanti tampil ke depan berlutut, atau mungkin di sini bisa, karena di situ rada sempit ya. Bisa di sini berlutut dan nanti Bapak Pendeta Daniel akan mendoakan spesial ya. Spesial. Sekaligus doa berkat, doa penutup dan doa berkat. Oke, mari. Kami memuji kebesaran-Mu, kita bangkit berdiri semua. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengakui Engkaulah Allah yang memberikan usia. Di tangan Tuhanlah kami memperolehnya. Berpanjang kekayaan kehormatan, menjadi kesaksian, pengalaman dari Ibu Rati secara pribadi. Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi pada tanggal 9 kemarin. Bersama keluarga, secara khusus bersama suami. Bersyukur kepada Tuhan telah disaksikan di tengah jemaat, sehingga menjadi ucapan syukur jemaat atas usia yang Kau berikan bagi Ibu kekasih ini. Kami tahu Tuhanlah jaminan untuk sepanjang tahun ke depan. Kaulah Allah akan mendahului, menyertai dan mendampingi pribadi dan rumah tangga ini. Teruskanlah tangan kami hamba-hamba untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengalirkan setiap berkat Allah dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat di dua tangan Tuhan, berpanjang kekayaan kehormatan sebagai ibu, sebagai istri. Berkatilah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa kekasih memimpin keluarga sebagai imam besar, sebagai imam dan keluarga, membawa kepada Yesus sebagai imam besar. Kami tahu Tuhan memperlengkapi firman dan pekerjaan Roh Kudus yang dinyatakan apa dikerjakan, diajarkan Yesus di kesaksian pengalaman keluarga ini. Kami bersyukur atasnya. Terima kasih Bapa di sorga, Kau sudah berkati kami dalam pertemuan ibadah ini. Kami akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan yang memberkati kami, baik anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua, dewasa, bahkan yang lanjut usia. Berkat Tuhan atas kami. Berkati gembala setempat yang sedang dalam pelayanan. Berkati keluarga, berkati kami semua ya Tuhan. Dalam kasih setia Tuhan pada hari ini, Engkau Allah yang sudah mendahului, Kau juga menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama kita mengangkat tangan di depan Allah untuk menerima berkat Allah. Umur panjang dan kehormatan di tangan Tuhan tersedia bagi jemaat, bagi orang percaya. Kekasih-kekasih terima dan pulanglah dengan bawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengentaran Allah Roh Kudus menjadi bahagian kita semua saat ini, besok, seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Tamatkan kebaktian ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun Ibu Rati. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang. Sampai ketemu hari Minggu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia.
naon berarti. Oke. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua.